Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Izinkan pada kesempatan ini saya membagikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Iketut Wisana Arianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng dari SMP Negeri 2 Banjar. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah guru memegang peran sentral dalam membangun budaya positif di sekolah melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas. Guru dapat menemukan lingkungan belajar yang kondusif dan berpihak pada murid. Konsep inti dan implementasi dari modul 1.4 ini yang pertama terkait dengan disiplin positif, yaitu membangun pemahaman dan tanggung jawab murid melalui penetapan keyakinan yang jelas, penguatan perilaku positif, dan penerapan restitusi. Materi terkait motivasi perilaku manusia ini dalamnya ada memahami bahwa hukuman dan penghargaan tidak selalu efektif dan fokus pada pengembangan motivasi intrinsik murid. Ketiga, itu terkait dengan posisi kontrol restitusi, memposisikan guru sebagai fasilitator, bukan penentu konsekuensi, dan mendorong murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang terakhir, terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas, itu menentukan nilai-nilai dan keyakinan bersama yang dianut seluruh keluarga sekolah, dan menjadikannya pedoman dalam berperilaku. Keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu menyelaraskan dengan konsep merdeka belajar dan kemerdekaan belajar yang menekankan kemandirian dan tanggung jawab murid dalam mengatasi permasalahan. Kemudian terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, itu mewujudkan nilai-nilai seperti berpihak pada murid, kolaboratif, dan pemimpin pembelajaran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian terkait dengan visi guru penggerak, itu mendukung pencapaian visi guru penggerak untuk mewujudkan profil murid Pancasila yang berkarakter tangguh dan berakhlak mulia. Kemudian refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan. Yang pertama adalah tentang terkait dengan disiplin positif, itu tidak selalu tentang hukuman. Disiplin positif lebih fokus pada pencegahan masalah dan penguatan perilaku positif daripada hukuman. Kemudian terkait dengan teori kontrol, itu dapat membantu guru memahami perilaku murid. Memahami teori kontrol dapat membantu guru memahami mengapa murid berperilaku seperti yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat membantu murid membuat pilihan yang lebih baik. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk pembelajaran, itu memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, dicintai, dan dihargai, itu sangat penting agar murid dapat belajar dengan optimal. Selanjutnya, terkait dengan keyakinan kelas, itu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menentukan keyakinan kelas bersama dengan murid itu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Dan yang terakhir itu terkait dengan segitiga restitusi adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah antara murid dan membantu mereka belajar dari kesalahannya sehingga mereka menjadi pribadi yang kuat dan bisa menyelesaikan masalah ke depannya yang lebih kompleks dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan yang terjadi pada cara saya berpikir. Yang pertama, pentingnya keyakinan kelas sebagai tahap awal kegiatan pembelajaran. Jadi keyakinan kelas di awal itu sangat penting. Kemudian yang kedua, pentingnya posisi kontrol dalam ragam masalah yang dihadapi. Jadi guru atau saya sendiri menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Namun di balik itu tetap yang paling optimal atau yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya adalah mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia dalam pengambilan tindakan. Jadi tidak semena-mena dalam pengambilan tindakan kita selalu mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia atau murid ketika
ketika sedang mengalami masalah. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi sebagai jalan mengatasi masalah yang terjadi di sekolah. Jadi dengan tahapan-tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, itu adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah yang terjadi baik oleh guru maupun kepada siswa ataukah siswa dengan siswa. Kemudian yang ketiga, pengalaman apa yang pernah saya hadapi. Pengalaman bermakna yang yang pernah saya alami itu dalam merubah posisi kontrol yang terhadap sebuah masalah. Sebelumnya, saya seringkali menempatkan diri sebagai penghukum atau sebagai teman. Padahal posisi manajer memberikan solusi yang akan meningkatkan potensi yang dimiliki murid. Jadi dalam posisi sebagai manajer di sana efek kedepannya tindak lanjut itu akan lebih baik ketimbang dengan posisi kontrol yang lainnya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan perasaan saya ketika mengalami hal tersebut. Ya, ketika saya mengalami hal tersebut, saya merasa penting, saya merasa tergugah, saya merasa senang. Itu untuk menjadi guru yang berlaku adil dan berpihak pada murid. Jadi dengan memahami kebutuhan dasar, kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat, maka saya merasa bahwa posisi saya sebagai guru itu semakin penting dalam dunia pendidikan. Kemudian interaksi dengan murid sebelum dan setelah belajar modul. Terkait dengan apa yang sudah saya lakukan dalam penerapan konsep itu adalah mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia pada tahap menstabilkan identitas murid. Karena keberagaman dari murid saya itu jadi penting bagi saya untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan kebutuhan dasar dari masing-masing murid sehingga pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya tepat sasaran. Kemudian hal yang masih perlu diperbaiki adalah menanyakan keyakinan kelas sebagai pemahaman utuh oleh murid. Kalimat singkat dalam keyakinan kelas dapat bermakna ambigu oleh murid. Maksudnya ketika kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, kadangkala kita membuat kalimat-kalimat yang cenderung kurang bisa dipahami atau dimaknai oleh peserta didik atau murid, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah murid itu merasa bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu tidak tercover oleh keyakinan kelas gitu, sehingga penting hal itu diulas lagi bersama murid sehingga bersama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan keyakinan yang sudah dibuat. Selanjutnya, interaksi dengan murid sebelum dan setelah mempelajari modul. Ya, posisi kontrol yang paling sering saya pakai sebelumnya itu adalah sebagai teman. Saya merasa dekat dengan murid. Namun setelah mempelajari modul ini, saya beralih menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan menerapkan posisi kontrol ini, saya merasa dapat menuntun murid untuk menemukan penyelesaian masalah bersama-sama, sekaligus memperkuat karakter positif murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah memberikan ruang penguatan karakter diri secara mandiri dalam ruang tuntunan. Kelebihan ini kurang ditemui pada posisi kontrol sebagai teman, sehingga saya akan melanjutkan posisi kontrol sebagai manajer ini pada tindakan-tindakan selanjutnya. Poin 7 itu tentang penanganan murid sebelum dan setelah belajar modul. Sebelum belajar modul, saya belum pernah menggunakan segitiga restitusi secara lengkap. Tahapan yang pernah saya lakukan itu kurang lebih adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan negatif. Itu pun tidak menggunakan istilah ini. Jadi hanya istilah yang saya dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya dalam kegiatan menstabilkan identitas. Saya biasanya menggunakan kata-kata, Bapak pernah seusia kalian, pernah melakukan kesalahan. Bahkan guru-guru kalian yang lain juga tidak luput dari kesalahan. Saat memvalidasi kegiatan tindakan negatif, misalnya, apakah tindakan yang kalian lakukan benar sesuai dengan aturan sekolah? Ya, jadi seperti itu yang pernah saya lakukan. Kemudian hal-hal lain yang menurut saya itu penting ya untuk dipelajari itu mungkin terkait dengan kolaborasi dengan rekan pengajar pendidikan agama dalam aplikasi budaya positif yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai umat yang percaya pada ketuhanan yang Maha Esa dan ajaran-ajaran kebaikan. Jadi kita
saya sebagai warga negara Indonesia, kemudian dalam sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nampaknya kolaborasi dengan guru agama terkait dengan nilai-nilai kebajikan atau ketuhanan itu bisa diterapkan atau bisa dikolaborasikan sehingga menjadi kolaborasi yang tepat itu dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya terkait dengan rancangan aksi nyata, judul modul itu adalah budaya positif sekolah. Kemudian nama saya sendiri Iketut Wisana Arianto. Latar belakangnya dari aksi nyatanya adalah pendidikan di Indonesia sedang mengalami transformasi menuju paradigma baru yang berpusat pada murid. Hal ini sejalan dengan visi Kemendikbudristek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter tangguh dan berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan sebuah ekosistem yang berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada murid. Budaya ini dibentuk melalui berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi sekolah, serta berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian rancangan aksi nyata tersebut, dari latar belakang tersebut, saya membuat 5 tujuan. Yang pertama itu membangun budaya positif sekolah yang berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai positif pada murid. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab murid. Yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik murid untuk belajar. Kemudian 4, membangun hubungan yang harmonis antara guru, murid, dan orang tua. Dan yang kelima adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi semua murid. Nah, terkait dengan tolak ukur dari aksi nyata ini, yang pertama adalah kesadaran guru dalam menangani permasalahan murid berdasarkan nilai dari budaya positif. Kemudian yang kedua adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antara guru, murid, dan orang tua. Dan yang ketiga adalah terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi semua murid. Sehingga jika tolak ukur ini tercapai, maka aksi nyata ini dapat dipandang berhasil diterapkan. Kemudian terkait lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama itu menyusun rencana aksi nyata yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan indikator pencapaian. Yang kedua, melaksanakan penyusunan keyakinan kelas. Yang ketiga, melakukan diseminasi penerapan disiplin positif kepada rekan pengajar dalam lingkup sekolah. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi kegiatan. Dan yang kelima, menyusun rencana tindak lanjut untuk pengembangan program budaya positif di masa depan. Terkait dengan dukungan yang dibutuhkan, yang pertama tentunya dukungan dari pimpinan sekolah ya, dalam menegakkan komitmen bersama, memantau dan mengevaluasi kegiatan. Yang kedua, dukungan dari guru dan staf sekolah dalam berkomitmen meningkatkan kompetensi diri dan berkolaborasi dalam menerapkan kegiatan. Yang ketiga, dukungan murid dalam memahami manfaat program budaya positif dan berkomitmen untuk berperilaku positif di sekolah. Yang keempat, orang tua perlu mendukung anak-anak mereka untuk berperilaku positif di sekolah dan di rumah. Yang kelima, pentingnya modul budaya positif dan bahan-bahan pelatihan lainnya. Dan yang keenam, media dan alat peraga untuk mendukung pelaksanaan program budaya positif. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.